Kan boleh. Tapi syaratnya saya adalah yang berkapasitas. Bukan karena anak gubernur tadi. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara, pecinta masa depan negeri. Berbicara pilkada, menarik kalau kita hubungkan tema yang hot. Salah satunya tema politik dinasti. Ayo kita baca di sebuah media di merdeka.com. Pusaran politik dinasti pilkada 2020. Karena tema ini menarik karena ia berhadapan dengan sebuah keinginan kita menghadirkan demokrasi. Gelaran pesta politik selalu diwarnai polemik. Dalam pilkada serentak 2020 misalnya, politik dinasti salah satunya menjadi pembahasan menarik. Banyak anak sampai keluarga pejabat elit sampai terjun bersaing, seolah memanfaatkan kesempatan. Jadi ini bisa by design, tidak sengaja, atau ya memang dia sangat dibutuhkan. Ya, kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sebut saja nama Gibran Raka Buming Raka, putra sulung Presiden Jokowi, itu mendapat kesempatan berlaga dalam Pilwakot Solo. Dukungan pun didapat cepat dari PDI Perjuangan. Sejumlah partai koalisi pemerintah tidak mau ketinggalan, mereka berbondong-bondong ikut mendorong. Masih ingat prosesnya Mas Gibran di Solo? Dia tidak mendaftar di DPC Kota Solo, DPC PDI Kota Solo, tetapi mendapatkan rekomendasi dari DPP. Ya itu boleh-boleh saja, karena memang regulasi di PDI Perjuangan ya boleh-boleh saja. Itu kan karena memang rekomendasi dari setiap DPP partai, tidak hanya satu partai tentunya, mempunyai hal yang diperbolehkan langsung dari DPP. Meskipun mungkin ada beberapa, gimana sih ini wong tidak mendaftar di DPC kok mendapat rekomendasi di DPP, yaitu urusan rumah tangga partai politik. Kita boleh memberi masukan, tetapi ini urusan mereka. Ada pula nama Siti Nur Azizah, putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Wow, itu bahkan lama cawe-cawe terjun dalam politik. Statusnya sebagai pegawai negeri sipil di Kementerian Agama pun rela dilepaskan. Keputusannya kukuh bersaing dalam Pilwakot Tangerang Selatan. Hai bagi aparat sipil negara, PNS, salah satu contoh, bersedia berkontestasi di Tangerang Selatan. Fenomena ini membangun opini publik bahwa dinasti politik subur di Pilkada 2020. Apa iya sih? Apalagi tidak ada aturan yang melarangnya. Itu setelah pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 34 garing PUU strip 12 garing 2015. Begitulah yang terjadi dalam proses pencarian hukum untuk dinasti politik dalam kontestasi. Dalam aturan itu menyebutkan syarat menjadi calon kepala daerah tak memiliki kepentingan dengan petahana, baik hubungan darah, ikatan perkawinan, dan atau garis keturunan satu tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana, kecuali telah melewati jeda 1 kali masa jabatan. Ini sudah dibatalkan masalahnya. MK kan memperbolehkan itu, tapi yang penting adalah mencegah efek buruknya. Jangan sampai politik dinasti atau kekerabatan ini melanggengkan kekuasaan yang kemudian kekuasaan ini hanya bisa dinikmati oleh kelompoknya saja. Kata Khairunisa saat berbincang dengan merdeka.com Rabu kemarin. Masih banyak nama-nama calon lain. 1, kalau tadi sudah jelas Mas Gibran didukung oleh beberapa partai, PDIP, Gerindra, Golkar, Nasdem, PAN, PSI, PKB, P3,
Selanjutnya di Pilkada Kota Medan. Di Pilkada Kota Medan, Sumatera Utara, Bobi Afif Nasution, Aulia Rahman, 8 partai. PDIP, Gerindra, PAN, Golkar, Nasdem, Hanura, PSI, P3. Bobi adalah menantu Presiden Jokowi, maju sebagai wali kota Medan. Pilkada Tangerang Selatan, Banten, Siti Nur Aziza Rumahaben, didukung oleh 3 partai. Beliau adalah putri Wapres Ma'ruf Amin, maju sebagai wali kota Tangerang Selatan. Ada juga calon lain. Rahayu Saraswati adalah keponakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Ya, ini masih kerabat juga sih. Maju sebagai calon wakil wali kota Tangerang Selatan. Pilar adalah putra Bupati Serang, Ratu Tatu, adik mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Khosia. Pertarungan yang menarik di Tangerang Selatan. 4. Di Pilkada Kediri, Jawa Timur, Hanindito Himawan Prabowo, Dewi Maria Ulfa, didukung oleh 9 partai. Hanindito adalah putra sekretaris Kabinet Pramono Anung. Ada saja ya. Pilkada Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Irman Yasin Limpo berpasangan Andi Muhyunun Armin Nurdin Khalid, diusung oleh 3 partai. Irman adalah adik Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Nyambung gak ya? Ya nggak apa-apa, ini diberitakan. Pilkada Mojokerto, Pungkasyadi Titik Masuda, diusung 3 partai. Titik adalah adik kandung Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia, maju sebagai calon wakil Bupati Mojokerto. Kalau berbicara kerabat penguasa daerah, Pilkada Jambi, Cek Indra Ratu Munawaroh, diusung 2 partai. Ratu Munawaroh adalah ibu tiri dari Gubernur Jambi Zumi Zola, maju sebagai calon wakil Gubernur Jambi. Masih dengan yang incumbent, meskipun ada masalah hukum. Pilkada Binjai, Sumatera Utara, Lisa berpasangan Sabta Bangun. Lisa adalah istri dari wali kota Binjai saat ini, Muhammad Idaham. Pilkada Banyuwangi, Jawa Timur, Ibu Fiestiandani Sugira, diusung 5 partai. Ibu adalah istri Bupati Banyuwangi saat ini, Abdullah Azwar Anas. Pilkada Pasangkayu, Zaumil Ambo Jiwa sama Herni. Herni adalah istri Bupati Pasangkayu, Agus Ambo Jiwa. Oh, namanya sebut saya Agus. Maju sebagai calon wakil Bupati Pasangkayu. Pilkada Batanghari, Jambi, Yunita Asmara Muhammad Mahdan, diusung 4 partai. Yunita adalah istri Bupati Batanghari Syahir Shah, maju sebagai calon Bupati Batanghari. Pilkada Bandar Lampung, Eva Dwiana Dedi Amarullah, 3 partai. Eva adalah istri Wali Kota Bandar Lampung Herman Hasanusi. Pilkada Asahan, Rosmansyah Windra Fitrika, diusung 2 partai. Winda adalah istri Bupati Asahan Taufan Sama Simatupang, maju sebagai calon wakil Bupati Asahan. 9. Pilkada Magelang, Jawa Tengah, Aji Setiawan Windarti Agustina, 4 partai. Aji Setiawan merupakan anak wali kota Magelang. Pilkada Sukoharjo, Jawa Tengah, Etik Suryani Agus Santoso, diusung 3 partai politik. Kustini Etik merupakan istri Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya. Pilkada Sleman, Kustini Sri Purnomo Danang Maharsa, 2 partai. Kustini adalah istri Bupati Sleman. Sri Purnomo maju sebagai calon bupati. Banyak istri-istri ini. Pilkada Simalungun, Anton Saragih Rospita Sitorus, 3 partai. Anton adalah kakak kandung Bupati Simalungun JR Saragih. Oh, banyak ya kalau kita berbicara mereka yang dikategorikan sebagai kerabat, ada 12. Yang dikategorikan sebagai kerabat dekat penguasa ada 6.
Jadi kalau kita jumlahkan 6 sama 12, 18. Bagaimana dengan pendapat saudara? Ini sesuatu realitas yang kita hadapi dalam Pilkada 2020. Mereka ada yang anak, ada yang istri, ada yang adik, dan beragam. Saudara, pecinta masa depan negeri, itu sebuah realitas yang ada di lapangan. Kita tidak bisa selanjutnya sekarang membatalkan itu, karena regulasi pertama itu memperbolehkan. Kedua, sebagai bakal calon untuk persyaratan mereka memenuhi. Ketiga, mereka mempunyai hak demokrasi dipilih dan memilih. Yang keempat, mereka bisa menampilkan sesuatu yang terbaik untuk daerahnya masing-masing. Sehingga melihat hari ini sebetulnya mereka tidak ada masalah. So, apakah setuju? Oh, ada sebagian yang tidak setuju. Iya, yang tidak setuju memang ini sensitif. Berbicara demokrasi, pada dasarnya negara Indonesia ketika sudah mengubah dari kerajaan, dari penjajahan menjadi negara demokrasi, maka ya seharusnya mereka bisa menjadikan demokrasi sebagai paradigma dalam kehidupan bernegara. Tidak seenak gue, tidak semau gue. Ya memang bagaimanapun kekuasaan itu merupakan magnet bagi semuanya, meskipun pada dasarnya menjadi kepala daerah itu adalah menjadi pembantu daerah. Abdi negara, abdi daerah, abdi masyarakat. Meskipun sementara ini ada beberapa yang mengartikan berbeda. Menjadi kepala daerah itu adalah merupakan rezeki yang luar biasa. Bisa mendapatkan ABCD, bisa menjadikan ABCD, dan selanjutnya. Saudara, pecinta masa depan negeri, melihat dari itu semuanya, maka berbicara pusaran politik dinasti di Pilkada 2020 ini, mungkin sebagian sekali lagi tidak setuju, mungkin sebagian setuju, tapi ini sebuah realitas. Maka yang perlu kita tampilkan adalah pertama, dalam proses kontestasi nanti, jangan mencederai demokrasi. Jangan mencederai demokrasi. Kalau menurut saya boleh mereka berkontestasi, tetapi jangan sampai menggunakan ayahnya, istrinya atau suaminya ataupun orang tua anaknya untuk bisa memenangkan tersebut on the track dalam proses kontestasi, sehingga nanti tidak ada semacam kritik dari publik. Kalau itu digunakan, maka ya yang dirugikan kita semuanya. Yang kedua, dalam proses kontestasi ini mereka perlu menampilkan sebuah tawaran yang real, tidak karena pusaran politik tadi, pusaran politik dinasti tadi, tetapi karena memang dia mempunyai masa depan. Harapannya adalah semua masyarakat kalau memang dia itu bisa menghadirkan program visi misi yang baik, apa boleh buat. Tetapi kalau dia loh tidak mempunyai yang ditawarkan hanya karena sebuah kesempatan, menurut saya lebih baik mereka tidak dipilih deh, daripada daerah tersebut menyesal mendapatkan pemimpin yang baru yang sebetulnya tidak diharapkan, tapi jadi karena dinasti tersebut. Ketiga, penyelenggara harus berbuat adil. Mereka tidak boleh diistimewakan, harus disamakan dengan peserta lainnya, supaya kontestasi ini fair betul. Tidak cukup dalam proses kampanye, tetapi dalam hari H nanti. Dalam hal fasilitasi harus sama, equal, supaya kontestasi ini betul-betul menarik, tidak terpaksa dalam tanda kutip, atau dipaksakan dalam tanda kutip. Keempat, ini sebuah kritik bagi kita bersama pada Pilkada 2020. Karena apa? Selama ini semua orang memprotes terkait dengan dinasti politik. Apa harapannya untuk menghadirkan terbaik? Semoga saja ini sebuah autokritik bagi kita bersama untuk dalam proses perjalanannya nanti, dalam membuat regulasi, itu kemudian lebih baik lagi. Tetapi juga kita harus fair dong. Tidak boleh selanjutnya ada orang yang mempunyai kapasitas itu dibatasi dengan dinasti. Misalkan saya
saya adalah anak presiden. Atau taruhlah saya anak gubernur. Dan selanjutnya saya memang juga berkecimpung dalam dunia politik. Masa sih saya selanjutnya tidak boleh menjadi calon? Kan boleh. Tapi syaratnya saya adalah yang berkapasitas. Bukan karena anak gubernur tadi. Yang kelima, kita berikan kesempatan pesta kontestasi ini, pesta demokrasi ini semaksimal mungkin, dengan cara semua pemilih itu mendapatkan hak untuk memberikan hak pilihnya nanti. Tidak boleh ada monopoli dari siapapun. Keberadaan partai politik cukup dia mendukung sampai mengantarkan mereka sebagai calon. Adapun selanjutnya menjadi tim boleh. Tetapi mereka sebagai partai politik harus menghadirkan kader, itu mempunyai kewajiban bagaimana mendidik masyarakat. Pendidikan politik di masyarakat itu lebih diutamakan daripada hanya sebatas menghadirkan calon yang terpilih. Karena jangka panjang itu akan lebih menarik daripada hanya 5 tahun. Sehingga membaca dinasti politik relatif semua mengkritik, tetapi ini sebuah realitas yang harus kita terima. Mereka ya, kalau memang ada sebuah kapasitas, ya kita juga harus terbuka, mata kita terbuka. Tetapi kalau mereka tidak punya kapasitas, kita juga harus jujur dalam pilihan kita. Saudara, pecinta masa depan negeri, semoga ada manfaat. Like, subscribe, and share. Sampai jumpa.